Salam saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu hanya dalam kebenaran-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan hari ini. Keluaran 4 ayat 18 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, setelah Musa membunuh seorang Mesir karena melakukan ketidakadilan terhadap salah seorang saudaranya orang Israel di Mesir, Musa pun melarikan diri ke Midian, sebab Firaun memerintahkan untuk menangkapnya. Dan ia pun tinggal di sana kurang lebih 40 tahun lamanya. Namun firman Tuhan datang kepada Musa agar Musa kembali ke Mesir, dengan tujuan agar Musa membawa dan menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir, menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah sebelumnya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu Musa memohon izin kepada mertuanya Yitro, dengan alasan pergi ke Mesir untuk melihat saudara-saudaranya, yaitu kaum keluarga Musa sendiri yang masih tinggal di sana, dan semua orang Israel di Mesir. Yitro pun memberi izin dan mendoakan agar Musa pergi dalam keadaan selamat. Lalu Musa pun pergi bersama dengan Zipora istrinya dan Gersom anaknya. Sebelumnya Allah telah berpesan kepadanya agar ia melakukan mukjizat-mukjizat yang telah ditunjukkan Allah kepada Musa sebelumnya. Tujuannya agar Firaun percaya bahwa Allah lah yang telah mengutus Musa kepadanya. Namun Allah juga akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak melepaskan umat Israel sampai Allah menurunkan 10 tulah yang dahsyat. Di antaranya, di mana seluruh anak sulung orang Mesir akan mati. Mengapa Allah bertindak demikian? Mengapa Allah tidak segera melunakkan hati Firaun, hingga ia dengan mudah membebaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir? Allah bertindak demikian karena Allah ingin memperlihatkan kuasanya, secara khusus kepada Firaun dan juga kepada semua orang Mesir, bahwa ia adalah Allah yang berkuasa dan tidak ada Allah lain di dunia ini yang lebih berkuasa daripadanya, termasuk ilah-ilah yang ada di Mesir. Saudaraku, film Mission Impossible yang dibintangi Tom Cruise sempat menjadi box office pada tahun 1996. Film yang diangkat dari serial televisi dengan judul yang sama ini berkisah tentang agen Ethan Hunt yang mendapat misi yang amat berat,
bahkan nyaris mustahil. Dalam upaya mewujudkan misi itu, Han tidak sendiri. Ia dibantu teman-temannya yang tergabung dalam Impossible Mission Force. Seperti film-film Hollywood lainnya, sesulit apapun misi yang diemban oleh Han dan teman-temannya, pada akhirnya mereka berhasil menuntaskannya. Mereka sanggup mengubah apa yang tadinya dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Kuncinya terletak pada penggunaan peralatan canggih dan kemampuan para tokohnya. Dalam bacaan ini diceritakan bahwa Musa akan kembali ke Mesir menghadapi Fir'aun. Bayang-bayang ancaman Fir'aun 40 tahun yang lalu yang mengejar untuk membunuhnya akibat membunuh orang Mesir jelas sangat menghantui pikirannya. Dan sekarang dia harus berhadapan langsung dengan Fir'aun. Musa pergi bersama istri dan anak-anaknya lelaki dengan mengundang keledai sambil membawa tongkat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan nantinya Harun kakaknya akan bergabung dengannya, sebab Harun telah dipilih Tuhan untuk menjadi juru bicara Musa di hadapan Fir'aun. Dengan tongkat Allah di tangannya, Musa melaksanakan misinya dengan kuasa, hikmat, dan penyertaan Tuhan. Ia tidak sendirian. Tuhan telah membentuk tim untuk membantunya. Lagi pula, tangan Tuhan yang kuat meneguhkan hati Musa untuk berjuang, membuat perkataannya penuh dengan kuasa, dan menuntun setiap langkahnya menjadi penuh dengan mukjizat. Melalui kisah ini, kita dapat melihat bahwa meskipun Musa telah melarikan diri dari Mesir ke tanah Midian, namun Allah memanggilnya kembali karena Allah akan melaksanakan sebuah misi, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, agar bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka. Saudaraku, tanpa kemerdekaan, keberadaan sebuah bangsa tidaklah ada. Mengenai hal ini, bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa di dunia. Bangsa Indonesia dalam hal ini sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, menyatakan diri merdeka adalah realisasi dari hak asasi bangsa itu. Namun bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukanlah sekedar hak setiap bangsa saja. Kemerdekaan itu adalah juga sebagai rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari pernyataan seperti itu, tampak bahwa bagi bangsa Indonesia, sesuatu yang asasi dilihat dalam perspektif keberagamaannya. Yang asasi itu bukan sekedar hak manusia saja. Yang asasi itu bisa menjadi hak manusia karena dimungkinkan oleh rahmat Allah. Dari sini menjadi jelas bahwa bagi bangsa Indonesia, kemerdekaannya dimungkinkan oleh adanya campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh kasih dan penyertaan Allah, bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Jika kita menilik sejarah, bagaimana mungkin bambu runcing dapat mengalahkan senapan mesin berpeluru tajam? Bagaimana mungkin pejuang-pejuang kemerdekaan yang sebagian besar tanpa alas kaki itu mengalahkan tank dan panser Belanda? Bagaimana mungkin rakyat yang sudah terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok primordial, kelompok kesukuan, dapat bersatu melawan musuh? Namun sejarah telah membuktikan bahwa apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Itu bisa terjadi bukan oleh karena kekuatan manusia Indonesia itu sendiri, tapi oleh karena rahmat Allah, oleh karena anugerah dan kemurahan Allah yang memberi hikmat, kekuatan, dan mukjizat kepada segenap rakyat Indonesia. Saudaraku, manusia tidak berdaya menghadapi dan mengatasi dosa. Manusia telah menjadi budak dosa.
di mana ia tidak dapat keluar dari keterbudakannya, kecuali jika ada yang memerdekakannya. Untuk benar-benar merdeka, hanya ada satu jalan, yaitu Allah sendiri yang memerdekakan. Atas inisiatif Allah, Ia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Inilah yang menjadi misi utama kedatangan Kristus, yaitu untuk mati dan bangkit, agar kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk kita yang diperbudak oleh dosa. Karena Ia tahu, manusia tidak akan pernah bisa merdeka dari dosa jika bukan karena pengorbanannya. Dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita pasti dimerdekakan oleh-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau adalah Allah yang memerdekakan. Engkau memerdekakan umat-Mu Israel dari tangan Mesir. Engkau juga memerdekakan kami yang berdosa, menebusnya melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam peringatan hari kemerdekaan bangsa kami, Indonesia, Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, bahwa tanpa campur tangan-Mu, negara kami tidak akan merdeka. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan akal budi, kekuatan bagi segenap bangsa ini, bagi putra-putri bangsa ini untuk memerdekakan diri. Dan itu telah kami capai di tahun 1945. Saat ini Bapa, firman-Mu mengingatkan kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami tidak menyia-nyiakannya, agar kami mengisinya untuk tujuan kemanusiaan, memanusiakan manusia Indonesia seutuhnya, membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Kami anak-anak-Mu hanya segelintir orang di antara masyarakat Indonesia. Karena itu Bapa, beri kami hikmat, beri kami kekuatan untuk turut serta mengisi kemerdekaan ini dengan memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kami berikan bagi bangsa yang kami cintai ini. Pakai kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam.